kembali lagi dengan saya di video Learning Journal part 5. Nah, kali ini aku akan membahas tentang teknik peliputan dan penulisan berita. Nah, aku ingin ngebahas tentang berita. Berita adalah informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi. Disajikan lewat bentuk cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak. Teknik peliputan berita adalah cara atau teknik yang digunakan wartawan untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang nantinya akan dijadikan sebuah berita. Ada juga tahapan peliputan berita. Tahapan adalah tingkatan atau jenjang, sedangkan peliputan adalah merekam atau mengambil sebagai bahan berita hal apa yang berlangsung dalam suatu peristiwa. Jadi yang dimaksud dengan peliputan berita yaitu tingkatan kegiatan yang dilakukan oleh seorang wartawan untuk mendapatkan berita. Nah, peliputan berita juga ada tahapannya, yaitu langkah awal yang dilakukan dalam peliputan berita adalah redaksi. Rapat redaksi hanya mengolah data, tetapi juga mempersiapkan rencana liputan ke depan. Rapat redaksi ini dihadiri oleh elemen-elemen penerbitan, mulai dari wartawan, sekretaris redaksi, redaktur pelaksana, hingga pemimpin redaksi dan pemimpin umum. Kehadiran elemen-elemen penerbitan pers ini mempunyai relevansi penting. Sasaran pelaksanaan rapat redaksi untuk mengkoordinasikan kebijakan redaksi dan liputan, menjaga kelancaran komunikasi antara staf redaksi dan memecahkan masalah yang timbul sedini mungkin. Rapat redaksi merupakan tonggak dalam perencanaan maupun evaluasi hasil liputan. Masukan-masukan baik dari staf redaksi sendiri maupun dari masyarakat melalui telepon ataupun kotak saran tentu akan sangat berguna bagi kemajuan media. Setelah rapat redaksi terlaksana, tahap selanjutnya adalah peliputan berita di lapangan. Liputan berita di lapangan. Ketika melakukan peliputan berita, yang harus dipersiapkan oleh wartawan dalam memperoleh data-data lapangan, hal tersebut yaitu terlebih dahulu mengamati peristiwa dan orang-orang yang terkait dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya mengidentifikasi pendapat yang berhubungan dengan peristiwa tersebut dan ditindaklanjuti dengan melakukan wawancara dengan orang-orang tertentu untuk mendapatkan keterangan atau penjelasan tentang latar belakang peristiwa serta pandangan-pandangan yang menyangkut peristiwa tersebut. Ada beberapa jenis teknis observasi di lapangan, yaitu ada pengamatan langsung, artinya pengamatan dilakukan langsung ke objek-objek yang diharapkan dapat memberikan informasi selengkap mungkin. Misalnya wartawan hidup dan tinggal bersama dengan pengungsi korban banjir, melihat dan merasakan sendiri bagaimana kehidupan dan penderitaan mereka. Selanjutnya ada pengamatan tidak langsung, artinya pengamatan bisa dilakukan dengan perantara, misalnya melalui wawancara dengan pihak yang terkait, atau bisa dilakukan melalui koresponden atau yang lebih dikenal dengan nama wartawan pembantu, yaitu seseorang yang berdomisili di suatu daerah, diangkat dan diberi tugas untuk menjalankan tugas selayaknya wartawan, yaitu memberikan laporan secara kontinu tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi di daerahnya. Selanjutnya ada wawancara. Wawancara bertujuan menggali informasi, komentar, opini, fakta, atau data mengenai suatu masalah atau kejadian dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang dimaksud wawancara di peliputan berita untuk melakukan wawancara dengan orang-orang tertentu untuk mendapatkan keterangan atau penjelasan tentang latar belakang peristiwa serta pandangan-pandangan yang menyangkut peristiwa tersebut.
Teknik penulisan berita yakni penulisan dimulai dengan ringkasan atau klimaks dalam alinea pembukanya. Kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam alinea-alinea berikutnya dengan memberikan rincian cerita secara kronologis atau dalam urutan yang semakin menurun daya tariknya. Dalam menulis berita, mereka lebih mementingkan bagaimana meningkatkan trafik daripada isi berita. Ini sebuah salah kaprah karena yang perlu diperhatikan pertama kali oleh penulis berita adalah bagaimana menulis sebuah berita yang baik, menarik dan sesuai aturan. Adapun panduan dalam penulisan berita yaitu menemukan peristiwa, pencarian sumber, wawancara, observasi dan dokumentasi. Terus ada mencatat hal-hal penting dalam proses pencarian informasi, membuat kerangka berita, menulis teras berita, menulis isi berita, penyuntingan berita, terus tidak mengundang fitnah, hasutan dan kebohongan, tidak menonjolkan unsur kekerasan, tidak merendahkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, dan tidak mempertentangkan suku, agama, ras atau golongan. Peliputan berita hukum dan kriminal merupakan salah satu jenis peliputan yang sangat penting dalam dunia jurnalistik. Dalam peliputan ini, jurnalis bertanggung jawab untuk memberitakan berbagai kasus hukum dan kriminal yang terjadi di masyarakat. Kita akan bahas peliputan kasus hukum terlebih dahulu ya. Yang pertama ada peliputan persidangan. Peliputan persidangan merupakan jenis peliputan yang paling umum. Dalam peliputan berita hukum, jurnalis hadir di ruang sidang untuk melaporkan secara langsung proses persidangan yang berlangsung. Jurnalis harus mengikuti aturan dan etika jurnalistik yang berlaku, serta harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan tidak mempengaruhi jalannya persidangan. Yang kedua, ada peliputan investigasi hukum. Peliputan investigasi hukum dilakukan ketika terdapat dugaan pelanggaran hukum yang perlu diungkap. Jurnalis dalam peliputan ini akan melakukan investigasi, mengumpulkan bukti dan mewawancarai saksi-saksi terkait kasus tersebut. Tujuan peliputan ini adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan mendalam kepada masyarakat mengenai kasus tersebut. Selanjutnya ada peliputan kasus korupsi. Peliputan kasus korupsi merupakan jenis peliputan yang mengungkap kasus-kasus korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan maupun sektor swasta. Jurnalis dalam peliputan ini harus memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai hukum korupsi dan proses hukum yang terkait. Peliputan kasus korupsi bertujuan untuk memberikan transparansi kepada masyarakat mengenai korupsi yang terjadi dan mendorong tindakan pencegahan. Selanjutnya kita bahas peliputan berita kriminal. Pertama ada peliputan kekerasan dan kriminalitas jalanan. Peliputan kekerasan dan kriminalitas jalanan melibatkan pemberitaan mengenai kasus-kasus kekerasan dan kriminalitas yang terjadi di jalanan. Jurnalis harus berhati-hati dalam melaporkan kasus-kasus ini, mengingat sensitivitasnya terhadap korban dan masyarakat yang terkena dampak. Peliputan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kejahatan jalanan dan mendorong upaya pencegahan. Selanjutnya ada peliputan kejahatan seksual. Peliputan kejahatan seksual melibatkan pemberitaan mengenai kasus-kasus kejahatan seksual yang terjadi di masyarakat. Jurnalis harus berhati-hati dalam melaporkan kasus-kasus ini, menghormati privasi korban dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak memperburuk kondisi korban. Peliputan ini bertujuan untuk menghentikan pendamparatan kejahatan seksual dan memberikan dukungan kepada korban.
Saat memberitakan berita politik, ada 4 jenis peristiwa politik yang biasa diliput. Yang pertama adalah peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Contohnya adalah pemilu, ada yang sudah direncanakan sejak lama. Peristiwa ini mungkin diberitakan dalam berita. Kedua, kejadian mendadak seperti ditemukannya alat penyadapan di kediaman gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Joko Widodo. Kejadian ini layak untuk dilaporkan. Ketiga, peristiwa yang dijadwalkan akan berlangsung seperti kampanye partai politik terkait pemilu parlemen yang jadwalnya sudah ada dan wartawan tinggal menyesuaikan waktunya dengan partai politik yang diliputnya. Yang keempat adalah kombinasi kejadian yang tidak terduga dan tidak terduga. Contohnya adalah demonstrasi mahasiswa menentang kedatangan Wakil Presiden Budiono di Makassar. Kedatangan Wakil Presiden merupakan kejadian yang tidak terduga. Namun demonstrasi mahasiswa yang menentang kehadirannya merupakan kejadian yang tidak terduga. Kejadian ini juga harus diangkat. Selain itu, seorang reporter bisa juga meliput ide politik. Di era data ini, mendapatkan berita dari berbagai komunikasi luas sangatlah mudah. Kemudahan ini diberikan oleh surat kabar, TV, radio, atau internet. Ada begitu banyak alternatif yang dapat digunakan untuk memperoleh data terbaru sehingga individu dapat mengetahui kondisi keuangan dan politik di negara di negara tertentu. Berita keuangan berisi data penting tentang kemajuan moneter di suatu negara, kebutuhan publik untuk menyaring berita terjauh, untuk memperoleh pemahaman dan informasi yang memuaskan ketika mengalahkan kesulitan di periode dunia. Ada studi kasus peliputan berita ekonomi. Peran komunitas jurnalis ekonomi syariah bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi melalui literasi informasi berita seputar ekonomi syariah pada masyarakat, supaya ekonomi syariah semakin maju dan tumbuh dengan cepat. Kurangnya informasi yang jelas tentang bank dan ekonomi syariah membuat masyarakat masih sedikit percaya dan kurangnya pemahaman tentang konsep syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Mencermati kasus di atas, maka penelitian ini tentang bagaimana strategi komunitas JES dalam peliputan berita eksistensi bank syariah di Kota Bandung. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisa komunitas JES Bandung, menciptakan strategi dalam meliput berita eksistensi bank syariah di Kota Bandung, untuk mengetahui dan menganalisis cara meliput berita eksistensi bank syariah, karena ingin menciptakan pemahaman halayak pembaca mengenai informasi bank syariah dan ekonomi syariah yang dikemas dengan teks berita mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat yang kurang informasi atau literasi tentang bank syariah dan ekonomi syariah. Oke, segini dulu video dari aku, semoga bermanfaat. See you next time.